selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul di rumah kita masing-masing untuk ibadah online sekolah minggu. Nah, kakak harap adik-adik semua duduk yang manis, duduk yang tenang. Jangan mengganggu kakaknya atau adiknya ya. Nah, baiklah adik-adik, kita tenang. Siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, untuk lagu pembukaannya akan dipimpin oleh kakak Elul. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Baik, kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Semuanya sikap berdoa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan memuliakan Tuhan. Kita menyanyi K-A-S-I-H, K-A-S-I-H.
adik-adik. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita. Siapa yang mau dengarkan cerita? Angkat tangan. Ya, semua pasti mau dengarkan cerita. Tapi sebelumnya itu kita berdoa. Adik-adik duduk yang manis. Jangan ganggu kakak dan adiknya ya. Dan adik-adik ikuti apa yang kakak Melan sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan cerita. Tuhan berkati kakak pengasuh yang akan bercerita untuk kami. Tuhan berkati ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, pintar semua. Selamat mendengarkan cerita pagi ini. Shalom anak-anak. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini hari yang luar biasa. Kita boleh berjumpa lagi walaupun secara online. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita menyanyi sekali lagi. Duduk tenang, lipat tangan, lihat ke depan, ku mau mendengar firman Tuhan. Saya sudah siap. Ya, semuanya sudah siap ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang masih ingat cerita minggu yang lalu? Ayo, siapa? Cerita tentang apa? Nabi Elia. Tentang Nabi Elia. Pintar sekali ya. Nabi Elia dan nabi-nabi Baal. Waktu itu bangsa Israel di bawah pemerintahan Raja Ahab sudah menjauh dari perintah Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung-patung. Lalu Tuhan menghukum bangsa Israel dengan tidak adanya hujan. Dan Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal, siapa yang bisa mendatangkan hujan? Apakah Tuhannya Nabi Elia yang dipercaya oleh orang Israel atau patung-patung berhala ini? Ternyata Nabi Elia memenangkan pertarungan dengan Nabi Baal. Nabi-nabi Baal itu jumlahnya ada banyak sekali. Ada 450 orang. Jadi nabi-nabi bangsa Israel juga beralih kepada nabi-nabi Baal karena diperintahkan oleh Raja Ahab. Ya, tapi ternyata Tuhan menolong Nabi Elia sehingga dia menang melawan Nabi Baal. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu."
Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal." Raja Ahab mempunyai permaisuri yang bernama Ratu Isabel. Permaisuri Isabel. Raja Ahab ini sangat jahat, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, tetapi istrinya lebih jahat lagi. Sewaktu Ratu Isabel mendengar bahwa nabi-nabi Baal itu sudah mati, dia menjadi marah sekali. Dia marah, dia ingin membunuh Nabi Elia. Ratu Isabel bilang, "Awas kau Elia, saya akan membunuhmu pada malam ini juga." Lalu Nabi Elia yang mendengar bahwa Ratu Isabel sangat marah dan ingin membunuhnya menjadi sangat takut. Dia sangat takut. Lalu Nabi Elia ini dia lari ke padang gurun. Perjalanannya 1 hari 1 malam. Dia lari, dia takut sekali. Lalu karena dia capek berjalan, capek berlari, dia tidur di bawah pohon arar. Pohon arar namanya ya. Tidur.
Lalu tiba-tiba ada yang menyentuh tangannya. Elia, bangunlah, makan. Oh, ternyata di samping Elia sudah ada roti bakar dan ada air minum. Wah, ternyata Tuhan mengirim malaikatnya untuk menolong Nabi Elia. Sesudah Nabi Elia makan, dia tidur lagi. Mungkin karena dia terlalu capek ya. Dia tidur lagi. Ada lagi yang membangunkan, Nabi Elia, bangunlah, makan. Supaya kalau kau sudah makan, kamu akan melakukan perjalanan yang jauh. Nabi Elia lalu bangun. Dia makan lagi untuk kedua kalinya. Makan yang banyak, roti bakar yang sudah disiapkan oleh Tuhan, dikirimkan oleh malaikat. Sesudah Nabi Elia makan, dia menjadi kuat lagi, segar. Saya sudah segar ini. Nabi Elia berkata begitu. Baiklah. Lalu Nabi Elia mengadakan perjalanan lagi. 40 hari 40 malam Nabi Elia mengadakan perjalanan. Akhirnya sampai ke Gunung Horeb. Begitu lamanya ya, 40 hari 40 malam jalan kaki. Bukan naik sepeda, bukan naik motor, bukan naik mobil, tetapi jalan kaki. 40 hari 40 malam sampai ke gunung apa tadi namanya? Gunung Horeb. Iya, Nabi Elia sesudah sampai di Gunung Horeb, dia bersembunyi di dalam sebuah gua. Dia takut, masih takut sekali Nabi Elia. Takut kepada siapa tadi? Ratu Isabel. Dia takut mati juga Nabi Elia. Lalu tiba-tiba di dalam goa ada suara Tuhan. Ada suara Tuhan. Nabi Elia, apa yang kau lakukan di sini? Ya, begitu suara Tuhan. Nabi Elia, apa yang kau lakukan di sini? Elia berkata, Tuhan, saya sudah bekerja buat Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Tapi bangsa Israel tidak mau mendengar. Mereka lalu menyembah berhala. Banyak nabi-nabimu juga beralih kepada Nabi Baal. Saya takut Tuhan. Saya mau mati saja, kata Elia. Ya, Tuhan bilang jangan takut Elia. Keluarlah, naiklah di atas gunung. Saya ada di sini. Lalu Tuhan menyuruh Elia untuk berdiri di atas gunung Horeb. Saya ada di sini. Lalu tiba-tiba datanglah angin yang besar dan kuat. Angin ini bisa memecahkan batu-batu. Tapi ternyata di dalam angin ini tidak ada Tuhan. Tuhan tidak ada di dalam angin. Kemudian datanglah gempa bumi. Gempa bumi memecahkan semua batu-batu yang ada di gunung. Elia sangat takut. Tapi Elia tahu bahwa Tuhan tidak ada di dalam gempa. Yang ketiga, datanglah api. Datang api di atas gunung. Tapi Elia tahu bahwa di dalam api ini tidak ada Tuhan. Lalu bertiuplah angin sepoi-sepoi. Anginnya sangat lembut. Bertiup anginnya. Elia merasakan bahwa Tuhan ada di dalam angin itu. Lalu Tuhan menyapa Elia sekali lagi. Karena Elia takut, dia menyembunyikan wajahnya.
Dia tutup seperti ini. Dan dia lari keluar gua. Dia menutup wajahnya ya. Dia tahu bahwa Tuhan ada di dalam angin. Anak-anak, apakah Tuhan marah kepada Elia? Tidak. Apakah Tuhan marah karena Elia lari, karena dia takut? Tidak. Tidak. Tuhan tidak marah waktu Elia melarikan diri. Tuhan mau memberitahu kepada Elia bahwa jangan takut Elia, saya ada bersama-sama dengan kamu. Kamu tidak akan dibunuh oleh Nabi Isebel. Kembalilah ke Israel. Di sana masih ada umat Israel yang percaya kepadaku. Yang tidak percaya kepada patung berhala masih ada sekitar 7.000 orang. Lalu Nabi Elia kembali tadi kemana? Ke Israel. Iya, karena di sana masih ada orang yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak, kalau kita merasa takut, merasa susah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan kalau kita merasa takut dan susah? Berdoa. Iya, berdoa kepada siapa? Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, seperti Nabi Elia tadi. Walaupun dia takut karena Ratu Isebel ingin membunuhnya, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan apakah Tuhan menolongnya? Nolong. Iya, Tuhan menolongnya. Jadi Nabi Elia tidak takut lagi. Begitu juga dengan anak-anak ya. Kalau dalam keadaan susah, sedih, jangan takut. Di sekitar kita ada yang bisa menolong kita. Ada mama, ada papa, ada kakak juga, ada tetangga, dan terutama ada Tuhan yang bisa menolong kita. Jadi cerita kita hari ini sampai di sini ya. Kita mau ingat selalu bahwa Tuhan selalu ada menolong anak-anak seperti Nabi Elia. Walaupun dia lari, dia takut, tetapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolongnya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan ya. Dan kita akan menyanyi dengan lagu yang berjudul Bawa Persembahanmu. Kita sama-sama menyanyi ya. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Pimpin kami semua Tuhan, agar kami bisa taat kepada firman-Mu, dan firman-Mu yang kami dengar bisa menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani hari ini. Tuhan, Engkau memberkati dalam pekerjaan, Engkau memberkati dalam keluarga, Engkau memberkati juga dalam pelayanan. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani segala aktivitas. Terima kasih juga Tuhan untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan, Engkau memberkati adik-adik dalam masa pertumbuhan mereka. Engkau menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat kepada kedua orang tua. Engkau memberikan juga mereka kesehatan dan kekuatan. Engkau memberkati dalam masa sekolah mereka. Jadikan mereka anak-anak yang pintar, dan mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Engkau memberkati dalam pekerjaan, Engkau memberkati dalam segala usaha agar semuanya berhasil. Engkau juga memberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat kepada mereka agar dapat membesarkan dan mendidik kami di dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua teman-teman kami yang tidak hadir bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah online. Tuhan memberkati mereka juga dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa Engkau memberkati persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dan kami akan akhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.